Kemudian sistem sekularisme, sistem sekular yang berlaku. Ini berlaku di mana-mana. Kemudian wa akhiruhunna as-shalah. Dan yang terakhir nanti untuk ditinggalkan, ada instruksi agar tidak dilaksanakan adalah sholat. Sholat ini nanti dilarang. Dan sekarang ini sedikit-sedikit mulai dilarang. Di mana? Orang bekerja di tempat ini nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat ini. Ada tempat-tempat kerja yang nggak boleh sholat. Umat Islam sholat di situ. Nanti skupnya negara-negara akan melarang sholat. Yang kira-kira kejadian sekarang ini masuk dalam sini apa enggak? Dengan kasus adanya virus corona, di mana hampir semua daerah dilarang sholat Jumat, dilarang sholat berjamaah, dianjurkan tidak sholat Jumat. Kira-kira masuk dalam konteks ini apa enggak? Wallahu a'lam. Ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil ya, pra al-Mahdi. Ini ketimpangan sistem politik di antaranya. Kemudian juga tanda-tanda Imam Mahdi yang akan keluar ya, yang juga belum terjadi. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Masih Al-Muntazar wa Nihayatul Alam. Karangannya Dr. Abdul Wahab Abdus Salam Tawilah, terbitan Darussalam. Ini walaupun disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain, tetapi di sini diterangkan ma yasbiquhu minal fitan. Pada halaman 67, fitnah-fitnah yang mendahului keluarnya Imam Mahdi. Yang pertama, inhisarul furati an kanzin min zahabin. Sungai Efrat atau sungai Furat yang memanjang mulai dari Turki sampai ke negara-negara Teluk, ke Irak ya, ke negara Irak. Ini nanti akan terbuka. Airnya itu tidak akan mengalir. Kemudian di sungai itu nanti akan terbuka yang namanya gunung atau semacam simpanan emas. Orang-orang berperang di situ. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min zahabin yaktatilu alaihin nas. Kiamat tidak akan terjadi. Ini menjelang keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi belum keluar. Kiamat tidak akan terjadi sehingga sungai Efrat atau sungai Furat akan membuka, karena airnya habis, akan membuka dari gunung, dari emas. Airnya habis, lalu di sungai itu terbuka gunung dari emas. Yaktatilu alaihin nas. Maka manusia dari berbagai negara di dunia akan berperang memperebutkan gunung emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka akan terbunuh dari setiap 100 orang 99 orang. Yang terbunuh ini 99%. Tinggal 1% yang hidup. Fayaqulu kullu rajulin minhum. Masing-masing yang datang berperang, rebutan itu masing-masing berkata, la'alli akuna ana anju. Kita berperang ke sana, barangkali saya yang selamat mendapatkan gunung emas itu. Ini belum terjadi. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat lain Bukhari Muslim, akhrajaha aidan Abu Dawud wa Tirmidzi, yushikul furatu ay yahsira an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'a. Hampir saja sungai Efrat ini membuka kandungan gunung emas, maka barang siapa yang mendatanginya jangan mengambil sedikit pun. Mengapa? Kalau mengambil nanti dia bisa-bisa terbunuh dan gak dapat apa-apa. Lebih baik mencari selamat. Nah, ini yang kasus sungai Furat ini belum terjadi. Tetapi bahwa sungai Furat ini airnya akan tidak mengalir sudah mulai terjadi. Mengapa negara-negara Turki, beberapa negara Turki dan negara sekitarnya ini ada rencana membuat irigasi di bagian hulu sungai Furat. Irigasi di negara mereka, sehingga ke hilir nanti air ini tidak mengalir. Ini sudah ada rencana, entah sudah berjalan apa enggak ini sampai sekarang. Dan ini arah menuju ke sana. Ini tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian ya, sebelum itu
sebelum terjadinya Imam Mahdi keluar ini masih banyak fitnah-fitnah lain yang terjadi. Apa diantaranya? Seperti banyaknya peperangan besar, banyaknya peperangan yang mendunia, banyak orang terbunuh. Digambarkan dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Arful Wardi. Imam As-Suyuti menyebutkan riwayat dalam Al-Arful Wardi perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, menyimpulkan akibat dari peperangan yang dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu, menjelang itu. Di antaranya yang disebutkan oleh Masyuti, wa akhraja ya an Ali. Jadi Abu Nuaim meriwayatkan di dalam kitab Akhbarul Mahdi juga Nuaim bin Hammad dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, la yakhrujul Mahdi hatta yuqtala thuluthun wa yamuta thuluthun wa yabqa thuluthun. Imam Mahdi tidak akan keluar sehingga sepertiga penduduk dunia dibunuh. Bisa jadi ini peperangan atau senjata atau musnah masalah atau apa. Sepertiga penduduk dunia dibunuh. Wa yamuta thuluthun, sepertiganya mati. Wa yabqa thuluthun, tinggal sepertiga. Baru nanti Mahdi akan keluar. Nah, sekarang ini masih sedikit yang mati, yang dibunuh juga sedikit. Tidak sampai banyak sekali. Berarti dengan begitu, ini belum waktunya Imam Mahdi keluar sekarang ini. Jadi banyak tanda-tanda. Nah, kalau sudah tanda-tanda ini semakin banyak, maka nanti yang akan terjadi, Imam Mahdi ini keluar. Menjelang keluarnya Imam Mahdi disebutkan di dalam kitab hadis. Hadis tersebut diriwayatkan ada riwayat Nuaim bin Hammad dalam Al-Fitan, juga riwayat Imam At-Tabrani, kemudian riwayat Imam Abu Amr Ad-Dhani dalam kitabnya As-Sunan Al-Waridah fil Fitan wal Malahib wa Asyratis Sa'ah. Ini hadis yang terkenal yang akan kita baca ya, terkenal ini. Dan ini kita umat Islam sekarang insyaallah tidak perlu khawatir, karena bukan sekarang ini kejadiannya, entah kapan kejadiannya. Tapi dunia memang sedang menuju ke sana.